Setelah mendatangi sejumlah ruang tahanan koruptor, kami melongok sel tahanan lain di blok yang berbeda. Ada sederet sel tak berpenghuni, ukuran masing-masing sel jauh lebih kecil dibandingkan sel milik tahanan koruptor. Jika di ruang tahanan koruptor, mereka dibolehkan mengganti kloset duduk dan memberi sekat. Di sel-sel biasa ini, kloset menyatu dengan kamar tahanan. Hanya ada WC jongkok di pojok ruangan tanpa sekat. Nggak, jadi itu yang memang yang paling besar, cuma satu itu aja? Dua dengan wartel. Nggak, wartel kan tapi tidak dihuni oleh napi. Yang dihuni oleh napi yang paling besar ya Pak Agusrin. Kenapa kok Pak Yusrin ditaruh di sini? Ya emang pendapatan pertama itu kan udah lama, ini malah bukan zamannya saya. Oh gitu. Ya kan? Memang dari awal udah di situ? Udah. Semua tapi masuk utara semua. Cuman ada yang kloset duduk, ada yang kloset ada jongkok. Tetap aja ada perbedaan kelas. Airnya nyala nggak sih? Ya, briefing sebentar sini aja dah, yang agak luas Pak, di sini aja. Jadi kalau masuk mereka dapat kasur? Sini aja. Ya, kasus pembagian kita, coklat. Kasur coklat. Sama apa lagi Pak? Jadi fasilitas yang dikasih pas masuk? Sama kasur. Kasur, bantal. Mereka kan karantina kan paling maksimal 6 hari. Oke. 3 hari udah itu kan lihat kesehatannya dia. Yang jelas harus kasur dulu, karena mereka rata-rata masuk. Di sini aja. Maghrib malam. Jadi yang penting istirahat. Oke. Kasur, Biar bantal, agak luas selimut di sini aja. Nggak ada selimut. Nggak ada. Kasur aja, paling bawa sarung mereka. Barangnya di ruang KPK. Ya. Hampir 2 jam sidak di penjara Sukamiskin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengajak kami ke halaman di dalam kompleks penjara. Di situ Kepala Pengaman LP dan sejumlah sipir yang bertugas diberi perintah untuk memperbaiki pengawasan. Meski mengakui masih ada kelemahan, Denny Indrayana menekankan aturan penjara semakin diperkuat. Dan faktanya semua narapidana ada di dalam sel masing-masing, tidak bebas berkeliaran di luar. Memang dilakukan sekali-sekali kita perlu lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Teman-teman ikut biar bisa dilihat juga oleh masyarakat apa yang ada di Sukamiskin, ya kan? Tadi ada beberapa koreksi yang saya berikan. Siap. Termasuk misalnya masih ada iPad itu ditemukan yang begitu. Sudah harus berhenti. Nggak ada lagi toleransi biar program bahwa dimanapun sebenarnya, di lapas manapun, di rutan manapun, apalagi di Sukamiskin, ketertiban itu betul-betul pada standar yang tidak bisa mentoleransi kesalahan-kesalahan. Ya. Kita tahu bahwa ini kita jadikan lapas khusus napi tindak pidana korupsi, dan ada beberapa pertanyaan tadi terkait kok beda ukurannya segala macam. Coba dijelaskan kenapa begitu. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Pak Agustin dapat yang besar. Coba dijelaskan kenapa, coba Pak KPLP. Ini mereka penempatannya kan lebih dulu Pak. Ya Pak, saya kan baru setahun Pak. Jadi sebelum itu mereka udah ditempatkan di situ. Kedua, memang ini lapas tidak ada yang berubah-ubah, nggak ada tambah-tambah. Ini karena bangunan Belanda. Memang yang ada itu kalau udah penuh semua atas. Yang seukuran Pak Agustin berapa? Ukuran segitu berapa? 2 dengan wartel. Dengan wartel, karena di situ 2 kamar 2 pintu mereka. Jadi hanya itu, yang lain standar semua. Di barat juga. Sedangkan di selatan utara sama utara atas sama selatan atas itu sama semua sama yang di bawah. Dari zaman Belandanya memang di formatnya begitu. Jadi nggak ada tambah-tambah dari kami, tidak ada. Memang udah itu, karena temboknya aja udah susah. Memang rumahnya sudah, bangunannya sudah seperti itu. Tapi jadi kebetulan saja nih, mantan gubernur yang dapat paling besar. Enggak juga. Kalau gubernur itu masuknya lebih dulu, ya kan? Nggak ada, itu kan dulu ditempatin sama dari PLN ya, si Soleh. Dia bebas, dia baru dia masuk situ, Pak. Siapapun kalau itu bisa masuk. Jadi cuma kebetulan saja memang mantan gubernur kebetulan. masuk di situ. Tidak ada rencana untuk merelokasi, menjadikan supaya Tidak ada. supaya fair semuanya sama. Karena kan tadi kita lihat jauh banget tuh. Ada yang satu sangat kecil, tapi kalau yang napi yang terakhir kita lihat, yang mantan gubernur itu. Kalau strata ya, di sini ada Pak Menteri juga, tetap aja sama. Pak Hari Subarno. Jadi yang diperbolehkan tuh sesungguhnya di dalam itu fasilitas apa Pak yang lapas bolehkan?
Cuma bolehnya apa? Dulu rencana dari yang pimpinan lalu Pak, misalnya rice cooker kan karena yang untuk satu orang aja Pak. Dia mungkin untuk makan atau nganget-ngangetin. Ya, kalau TV udah tidak boleh. Perintah Pak Wamen tuh udah kita benahin. Alhamdulillah tidak ada gejolak. Ya, dengan pendekatan kita jangan sampai ada kebuntuan komunikasi. Yang lain-lain itu yang namanya dia mencoba, tapi mudah-mudahan kita akan tertibkan semua itu. Karena kita 24 jam dipantau kementerian ini bahasanya. Jadi yang boleh itu sebetulnya ya cuma hanya tempat tidur, kemudian peralatan mandi, begitu ya, obat-obatan yang diperlukan, dan sebagainya, radio hiburan kecil. Ya, karena TV udah nggak ada. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Menjarah uang rakyat jelas perbuatan yang bejat. Mereka harus diasingkan, dijauhkan dari kebebasan. Gerak-geriknya mutlak dibatasi. Di balik dinginnya jeruji besi. Itulah fungsi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman.